Babak 77. Naga memiliki sisik terbalik. Dan jika kamu menyentuhnya, kamu akan bersalah. Tidak heran Han Pengfei sangat terkejut. Qi yang melindungi tubuh adalah ciri khas seorang ahli seni bela diri. Tapi seorang Grandmaster itu seperti seekor naga. Dan hanya satu yang bisa lahir di antara sejuta orang. Belum lagi kota Donghai. Bahkan jika Anda melihat seluruh provinsi Tianan, Anda tidak dapat menemukan sedikit pun. Han Pengfei tidak pernah bermimpi bahwa Qin Feng, yang masih sangat muda, bisa menjadi seorang master. Jika dia mengetahui hal ini, bahkan jika dia memiliki keberanian, dia tidak akan berani bertaruh dengan Qin Feng. Berlututlah. Tiba-tiba, Qin Feng berteriak, dan aura menakutkan yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Lutut Han Pengfei melemah, dan dia jatuh ke tanah. Dia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya dan dengan cepat memohon belas kasihan. Qin Feng, saya tidak tahu kamu adalah seorang master. Saya telah menyinggung kamu berkali-kali sebelumnya. Tolong tunjukkan belas kasihan. Ampuni saya. Sedangkan untuk taruhan 1 miliar, saya akan mentransfernya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Han Pengfei segera mengeluarkan ponselnya dan mengerahkan semua dana di rekeningnya. Ding, kartu bank telah tiba. 1 miliar yuan. Petik 2. Hati Han Pengfei berdarah. Tapi tak seorang pun di dunia ini yang berani mengandalkan seorang Grandmaster. Qin Feng, saya telah mentransfer uangnya kepada Anda. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Han Pengfei bertanya dengan hati-hati. Ring tinju bawah tanah ini jelas merupakan wilayah kekuasaannya. Tetapi saat ini dia sangat rendah hati. Tidak, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mata dingin. Utang di arena telah dilunasi. Tapi kamu pernah menghina Qingge. Dan bahkan berkomplot melawannya. Itu, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyentuhku. Wanita Qin Feng. Hari ini, aku akan menghancurkan kakimu dan memberimu pelajaran yang akan kamu ingat seumur hidupmu. Petik 2 tanda seru. Mendengar ini, Han Pengfei terkejut dan marah. Dia tidak menyangka sikap Qin Feng begitu keras. Brengsek. Jangan lupa, aku adalah putra tertua dari keluarga Han. Keluarga Han mengendalikan dunia bawah tanah kota Donghai. Dan ayahku Han Wei adalah seorang taipan. Menutupi langit dengan satu tangan dan membunuh ribuan orang. Qin Feng, jika kamu berani mematahkan kakiku, ayahku pasti akan membalaskan dendamku. Bukan hanya kamu, tetapi semua kerabat dan temanmu akan dihukum 24 jam sehari. Bahkan jika kamu adalah seorang master. Bersama mereka, Han Pengfei pindah dari keluarga dan mengancam Qin Feng dengan keras. Mencoba membuat Qin Feng mundur. Tanpa diduga, Qin Feng tidak takut sama sekali dan berkata dengan bangga, ancamanmu tidak berbeda dengan anjing menggonggong di telingaku. Jika keluarga Han berani membalas, mereka akan menggali kuburnya sendiri. Saya tidak keberatan bunuh diri dan menghancurkan seluruh keluarga Hanmu. Petik 2 tanda seru petik 2. Setelah mengatakan itu, Qin Feng menendang lutut Han Pengfei seperti kilat. Retak, retak, dalam sekejap, lutut Han Pengfei patah, dan tubuhnya roboh ke tanah. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, dia pingsan karena kesakitan dan menjadi cacat total. Sesaat, seluruh penonton kaget. Semua penonton kaget. Mereka tidak menyangka Qin Feng benar-benar berani mengambil tindakan dan sama sekali tidak menganggap serius keluarga Han. Tuan, para pengawal bergegas mendekat dan melindungi Han Pengfei. Sambil menatap Qin Feng seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Qin Feng terlalu malas untuk berdebat dengan mereka. Dan melambai langsung ke Yang Shaoji. Keduanya meninggalkan ring tinju bawah tanah dengan angkuh. Tanpa ada yang berani menghentikan mereka. Hei, ketika dia keluar, Yang Shaoji menghela nafas. Tuan Qin, saya tidak menyangka kungfu Anda begitu bagus sehingga Anda tidak terkalahkan di ring tinju. Tapi Han Wei, kepala tinju keluarga Han, adalah seorang pembunuh yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Dan dia pasti akan membalas. Hari ini kamu memenangkan 1 miliar dan mengalahkan Han Pengfei. Tuan Han tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika kamu kuat dalam seni bela diri. Tetapi tidak dapat membedakan dirimu sendiri. Nona Lin dan yang lainnya mungkin dalam bahaya. Qin Feng mendengar ini.
Tapi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya tahu." Bukan karena dia terlalu kejam. Tapi Han Pengfei adalah orang pertama yang menemukan masalah dan ingin membeli tanah di barat, lereng bukit dengan harga murah. Itu tidak ada bedanya dengan perampokan di ring tinju barusan. Bahkan jika Qin Feng menunjukkan dukungannya, Han Pengfei akan terus membalas setelahnya. Kebencian antara kedua orang telah lama tidak dapat diselesaikan. Faktanya, Qin Feng tidak sendirian. Dia memiliki longman yang bisa diandalkan di belakangnya. Jadi dia tentu saja tidak takut dengan keluarga Han. Segera, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Shaoji, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Tuan Fang, Presiden Cabang Longmen Donghai. "Tuan muda, apa perintah Anda?" Tuan kedua Fang bertanya dengan hormat. "Saya memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Han, dan mereka mungkin akan membalas dendam dalam waktu dekat. Anda mengirim orang ke Panlong Villa untuk melindungi saudara perempuan saya Qin Ruoxi, dan tunangan saya Lin Qingge. Ingat, itu harus dilakukan secara rahasia, dan mereka tidak dapat ditemukan." Qin Feng memesan secara khusus. "Ya, bawahanku akan melakukannya sekarang." Tuan kedua Fang segera mengatur orang-orangnya. Keesokan paginya, Rumah Sakit Rakyat Pertama Donghai. Han Pengfei sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia baru saja menjalani operasi dan kakinya dibalut. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba, seorang pria parubaya bergegas masuk ke bangsal. Ia tidak lain adalah Taipan Dunia Bawah Tanah Laut Cina Timur, Han Wei. "Ayah, kamu di sini." "Kakiku hancur dan dokter berkata aku akan berada di kursi roda seumur hidupku." "Ah, kamu harus membalaskan dendamku." Han Pengfei melolong histeris. "Nak, apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya?" Han Wei bertanya dengan mata merah. "Itu adalah menantu dari keluarga Lin, Qin Feng." Han Pengfei mengertakkan gigi. "Bocah itu mengalahkan Raja Elang sebelumnya. Dan kita bertemu lagi di ring tinju bawah tanah tadi malam. Aku tidak menyangka itu akan terjadi. Dia ternyata seorang Grandmaster. Dia mengalahkan 10 petinju dengan satu orang dan memenangkan 10 taruhan miliaran tidak cukup. Dan kakiku patah lagi. Aku sangat membencinya." "Sialan." Han Wei tiba-tiba menjadi sangat marah. Dadanya naik turun. Dan dia diliputi amarah. Dia adalah pahlawan di generasinya, yang telah berada di dunia selama beberapa dekade dan tidak memiliki hukum. Siapa sangka saat ini putranya akan dipukuli hingga menjadi cacat. Jika hal ini menyebar, bagaimana ia bisa terus mendapatkan pijakan di Laut Cina Timur? Hah, ini bukan waktunya menaklukkan dunia dengan tinju. Bahkan jika Qin Feng adalah masternya, aku punya 100 cara untuk membunuhnya. Peng Fei, jangan khawatir. Ayah pasti akan membalaskan dendammu dan memotong anak itu potongan. Duan, ayah akan mengirim anak buahnya untuk membalas dendam pada keluarga Lin. Mereka akan dihancurkan dan anjing mereka akan berada dalam kekacauan. Tanda seru. Petik 2. Lin Qingge, yang bekerja di perusahaan, tiba-tiba menelepon Qin Feng. "Qin Feng, saya baru saja menerima telepon dari nenek saya. Mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting. Dan kita harus segera kembali ke rumah lama kita. Aku akan menemanimu. Pergi." Qin Feng mengangguk. Setengah jam kemudian, keduanya kembali ke rumah lama. Di aula, kecuali wanita tua, semua tetua keluarga Lin hadir. Dan suasananya sangat menyedihkan. Hoa, hoa, hoa. Untuk sementara waktu, mata bermusuhan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Qin Feng dan Lin Qingge. "Nenek, mengapa kamu begitu ingin menemukan aku dan Qin Feng?" Lin Qingge bertanya dengan hati-hati. Wanita tua itu berwajah datar, memukulkan tongkatnya dengan keras, dan berteriak. "Kamu gadis jahat. Kenapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu?" Babak 78. Kita harus putus dengan Qin Feng. Teguran wanita tua itu seperti tamparan di wajah, membuat Lin Qingge langsung bingung. "Nenek, apa yang kamu bicarakan? Ada apa denganku?" Dia bertanya dengan sedikit sedih. "Xiao Qiang, keluar dan katakan," kata wanita tua itu dengan wajah cemberut. Segera, Lin Qiang keluar dari kerumunan. Tetapi sekarang hidungnya memar dan wajahnya bengkak.
dan terlihat jelas bahwa dia telah dipukuli dengan kejam. Puff, melihat penampilannya, Qin Feng tidak bisa menahan tawa. Bajingan, aku dipukuli hanya karena kamu. Dan kamu masih berani tertawa. Lin Qiang memelototinya dengan tajam. Matanya menyala-nyala. Apa maksudmu? Tanya Qin Feng. Kamu bocah. Apakah kamu menyinggung keluarga Han dan mematahkan kaki Han Pengfei? Lin Qiang bertanya dengan gigi terkatup. Ya, ada hal seperti itu. Qin Feng mengangguk. Apa? Lin Qingge terkejut ketika mendengar ini. Dia masih tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di ring tinju bawah tanah tadi malam. Saat berikutnya, Lin Qiang tampak galak dan meraung lagi. Qin Feng, ini semua salahmu karena menyebabkan masalah di mana-mana. Sekarang, Tuan Han telah berbicara dan akan menggunakan seluruh energinya untuk memblokir keluarga Lin kita. Dari keluarga Lin kami, Anda telah dipukuli. Dan hidup Anda bahkan dalam bahaya. Petik 2. Tuan Han juga berkata bahwa untuk menyelesaikan krisis ini, keluarga Lin harus menyerahkan si pendosa Qin Feng. Dan membiarkan Anda berlutut di depan pintu dari keluarga Han sepanjang hari dan malam. Petik 2. Tidak mungkin. Setelah mendengar permintaan kasar ini, Qin Feng segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Han Pengfei bunuh diri demi Tuhan. Keluarga Han ingin aku meminta maaf di kehidupan selanjutnya. Tidak mungkin. Yang tersirat. Ada dominasi yang tak tertandingi. Tapi semua orang di keluarga Lin sangat marah. Mereka saling memandang dengan marah dan mengutuk satu demi satu. Qin Feng, mengapa keluarga Lin harus bertanggung jawab atas masalah yang kamu sebabkan? Sebelumnya, kamu melumpuhkan Tuan Muda Qi Hong dari keluarga Qi. Jadi lupakan saja. Sekarang kamu telah mematahkan kaki Han Pengfei. Tahukah kamu Han itu? Kaki Pengfei patah. Keluarga itu adalah penguasa dunia bawah tanah. Sama terkenalnya dengan Tuan Fang dari Longmen. Bahwa Tuan Han adalah seorang pembunuh tanpa berkedip. Sekarang dia marah. Semua orang di keluarga Lin berada dalam bahaya. Jika kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita, kita akan kehilangan nyawa kita. Qin Feng, kamu harus berlutut dan bersujud di depan pintu keluarga Han. Tidak mau. Kami akan mengantarmu. Untuk sesaat. Kerumunan heboh. Dan banyak anak muda dari keluarga Lin berkumpul. Ayo. Mereka tidak tahu bahwa Qin Feng adalah ahli seni bela diri. Jadi mereka semua menyingsingkan lengan baju dan menatapnya. Ingin menggunakan kekerasan. Berhenti. Tiba-tiba. Lin Qingge berteriak, nenek. Para tetua. Alasan mengapa Qin Feng dan keluarga Han berselisih adalah karena kamu. Sebelumnya, Han Pengfei datang ke perusahaan dan ingin mengambil sebidang tanah di atasnya lereng bukit barat bernilai 50 yuan. Pada saat kritis, Qin Feng lah yang mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan tanah itu. Telah dimakan anjing. Apa? Kata-kata ini begitu benar sehingga semua orang di keluarga Lin tidak bisa berkata-kata dan sulit untuk membantahnya. Tetapi saat berikutnya, wanita tua itu berkata, Qingge, tidak apa-apa untuk tidak menyerahkan Qin Feng. Tetapi kamu harus menyetujui syarat untuk nenek. Kondisi apa? Lin Qingge segera bertanya. Putus dengan Qin Feng. Mulai sekarang. Qin Feng, orang jahat. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Sangat kejam. Qin Feng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka wanita tua itu akan begitu kejam dan akan mengambil kesempatan ini untuk mengusirnya. Tidak. Saya tidak setuju dengan ini. Lin Qingge segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Tetapi wanita tua itu menjadi tidak sabar dan memarahi. Ini tidak akan berhasil. Itu tidak akan berhasil. Keluarga Lin kita akan dibunuh oleh Tuan Han. Gadis bodoh. Kamu belum menikah. Dan kamu tidak punya banyak perasaan yang dalam. Nenek akan memilihkan beberapa tuan muda yang lebih kaya untukmu. Yang 100 kali lebih baik dari Qin Feng. Namun, Lin Qingge menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Kesabaran wanita tua itu benar-benar habis. Dan matanya menunjukkan cahaya dingin. Gadis jahat. Karena kamu sangat keras kepala. Jangan salahkan nenek karena kejam. Dia datang. Dan aku akan menjaganya. Lengan mereka. Dan angin kencang menderu-deru. Dengan kencang. Itu mengenai tubuh halus Lin Qingge. Jika dia dipukul.
dia harus berbaring setidaknya selama 10,5 hari. Pukul dia dengan keras dan beritahu dia konsekuensi melawan nenek. Lin Qiang juga menjadi bersemangat, menari-nari dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Ah, seru Lin Qingge. Dia tidak menyangka wanita tua itu begitu keras hati dan sama sekali mengabaikan ikatan keluarga yang lebih kuat dari air. Mencari kematian. Mata Qin Feng menjadi dingin dan dia mengambil tindakan dengan berani. Bang, bang, bang. Dia meninju dada para penjaga beberapa kali, menjatuhkan mereka semua. Tiba-tiba, tempat itu menjadi berantakan, dengan ratapan dan ratapan. Bajingan, wanita tua itu sangat marah. Kamu adalah bintang sapu. Apakah kamu masih memberontak? Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatapnya dengan mata tajam. Nyonya tua, saya pikir kamu adalah milik nenek Qingge. Demi saya tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Saya menghancurkan Han Pengfei. Jadi saya akan memikul tanggung jawab sendirian. Beri saya waktu 1 bulan dan saya akan menyelesaikan masalah keluarga Han. Dan saya tidak akan pernah membiarkan keluarga Lin terlibatlah. Tai Jun tidak mempercayainya. Dan bertanya, kedengarannya bagus. Tetapi jika kamu tidak bisa melakukannya, keluarga Lin kita akan menjadi orang yang tidak beruntung. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan pergi kepada keluarga Han untuk meminta maaf. Tapi, tiba-tiba, Qin Feng mengubah topik dan mengamati penonton dengan mata tajam. Qingge adalah tunanganku. Jika ada di antara kalian yang berani mengganggunya lagi di masa depan, meskipun itu menyakitkan dia sedikit, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Jika kamu melanggar sumpah ini, sama seperti meja ini. Setelah mengatakan ini, Qin Feng tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparnya di meja mahoni yang berat di sebelahnya padanya. Boom! Dalam sekejap, meja mahoni itu hancur dan berubah menjadi bubuk. Kekuatan mengerikan seperti itu mengejutkan seluruh penonton. Jika telapak tangan ini mengenai seseorang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Qingge, ayo pergi. Qin Feng meraih tangannya dan meninggalkan rumah tua itu. Setelah dia pergi, semua orang di keluarga Lin pulih dari keterkejutannya. Sepertinya mereka masih ketakutan. Lin Qiang sangat tidak senang dan berkata, apa gunanya hanya memiliki sedikit kekuatan? Qin Feng menyinggung Tuan Han. 9 nyawa tidak cukup untuk membunuhnya. Petik 2. Benar, Tuan Han adalah taipan bawah tanah dengan ribuan orang di bawah komandonya. Sangat mudah untuk menghancurkannya sampai mati. Saya yakin dalam waktu seminggu, apalagi sebulan, anak ini akan mati di jalan. Selama itu memakan waktu seminggu. Masalah besarnya adalah, kirim Lin Qingge keluar. Dia cukup cantik. Jadi dia bisa menjadi selir untuk Tuan Han. Kita masih bisa melakukannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk memeluk pangkuan Tuan Han. Babak 79. Ular cantik. Larut malam. Keduanya kembali ke rumah. Lin Qingge mengalami hari yang sibuk dan dimarahi oleh neneknya serta orang yang lebih tua lainnya. Jadi dia mandi dan bersiap untuk tidur. Qin Feng melepas mantelnya dan ingin tidur. Tanpa diduga, saat berikutnya, Lin Qingge mengulurkan kaki giok dan menendangnya dari tempat tidur tanpa ampun. Keluar, kamu tidak diperbolehkan tidur hari ini. Qin Feng tahu bahwa dia marah karena dia telah menyebabkan masalah dan memukuli Han Pengfei hingga cacat. Sekarang keluarga Han telah melarang mereka. Mereka harus menggunakan cara yang kejam untuk menangani keluarga Lin. Belum lagi kerugian finansial. Dan bahkan mengancam nyawa. Namun, sebagai Tuan Muda Longmen, Qin Feng telah bertanya pada Tuan Fang mengatur tenaga untuk melindungi Lin secara diam-diam. Namun kini, dia masih ingin merahasiakan identitasnya. Jadi dia tidak menjelaskan banyak. Keesokan harinya, Lin Qingge bangun pagi dan pergi bekerja sendirian. Jelas masih marah. Qin Feng keluar dari villa dan bersiap untuk naik taksi ke grup Lin. Boom! Tiba-tiba, beberapa kendaraan off-road menderu dan melaju, menghalangi jalan. Kemudian pintu mobil terbuka, dan selusin pria kuat melompat keluar, mengelilingi Qin Feng. Siapa kamu? Qin Feng mengerutkan kening. Segera, seorang sekretaris wanita yang mengenakan setelan all berjalan dengan cepat.
menunjukkan senyuman profesional. Halo, Tuan Qin. Saya sekretaris wanita tertua dari keluarga Su. Saya datang untuk mengundang Anda ke rumah keluarga Su untuk bertemu dengan wanita tertua. Keluarga Su. Jantung Qin Feng berdetak kencang dan dia sedikit terkejut. Chen, Qi, Han, Su. Inilah 4 keluarga kaya di Laut Cina Timur. Tidak lama setelah Qin Feng dibebaskan dari penjara, dia telah menjadi musuh Chen Ziyu dan menghancurkan Qi Hong dan Han Pengfei. Hanya keluarga Su, keluarga kaya terakhir, yang tidak memiliki persimpangan. Namun dia juga pernah mendengar bahwa Su Mei, putri tertua keluarga Su, adalah seorang legenda. Setahun yang lalu, lelaki tua dari keluarga Su sakit kritis, dan sudah waktunya memilih ahli waris untuk mengambil alih. Ada beberapa tuan muda di keluarga, tapi Su Mei tidak akan pernah bisa mendapatkan gilirannya. Namun, hanya dalam waktu 1 minggu, tuan muda itu mengalami kecelakaan mobil, terjatuh, atau diracun, semuanya mati secara misterius. Hanya Su Mei yang bertahan sampai akhir, mengambil alih kekuasaan, dan menjadi pewaris keluarga Su. Karena itu, ia dianggap sebagai ular cantik oleh banyak orang dan mereka tidak berani mendekatinya sama sekali. Nona Su dan saya tidak mengenal satu sama lain. Jika saya menolak untuk pergi, apakah Anda akan membawa saya pergi dengan paksa? Jangan berani. Sekretaris wanita itu segera menggelengkan kepalanya. Tuan Qin, Anda adalah ahli seni bela diri. Dan Anda bahkan tidak berani meminjam keberanian kami, memintaku untuk mengundangmu kembali. Jika tidak, kamu akan menjadi milikku. Melalaikan tugas. Saya tidak mampu berlutut di sini sampai Anda berubah pikiran. Setelah mengatakan ini, lutut sekretaris wanita itu melunak dan dia berlutut di depan dari Qin Feng. Sutra hitam di kakinya berlubang, memperlihatkan kulit seputih saljunya. Ditambah dengan penampilannya yang menyedihkan. Sungguh memilukan. Plot yang pahit. Oke, karena Nona Su sangat ingin bertemu denganku, aku akan pergi dan memimpin jalan. Qin Feng merenung sejenak dan masuk ke dalam kendaraan off-road. Bukan karena dia peduli padanya, tapi dia juga ingin tahu apa sebenarnya yang akan dilakukan ular cantik, Su Mei. Setengah jam kemudian, beberapa kendaraan off-road diparkir di sebuah manor berpemandangan danau di tengah kota, seluas beberapa hektar dengan pemandangan yang indah. Tuan Qin, tolong ikuti saya. Sekretaris wanita memimpin Qin Feng ke kolam renang di manor. Melihat dari kejauhan, saya melihat seorang wanita muda sedang berenang. Dia mengenakan bikini merah, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju, dan sosok kebanggaannya sebanding dengan supermodel Victoria's Secret. Qin Feng sedikit terkejut. Jelas Su Mei yang berinisiatif mengundangnya, tapi dia memilih untuk berenang saat ini. Segera, Su Mei keluar dari kolam renang, membiarkan air membasahi tubuh halusnya, dan dengan santai mengenakan jubah mandi semi tipis, menyebabkan hidungnya berdarah. Bahkan Qin Feng merasa sedikit kering. Bukannya dia belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Lin Qingge dingin dan dingin. Ning Qingsui menawan. Tapi Su Mei di depannya benar-benar cantik liar. Dia memancarkan pesona di sekujur tubuhnya, dan sepertinya mampu membangkitkan hormon paling primitif pada pria, membuat mereka ingin berubah menjadi binatang buas dan bergegas maju. Tapi ketika dia memikirkan perbuatannya yang mengerikan dan julukan ular cantik, Qin Feng segera bangun. Tuan Qin, Anda lebih muda dan lebih tampan dari yang saya kira. Su Mei berinisiatif untuk melangkah maju dan tersenyum cerah. Nona Su, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan. Apa yang Anda inginkan dari saya? Tuan Qin, Anda dalam bahaya sekarang. Bagaimana kamu mengatakan ini? Tanya Qin Feng. Su Mei menatapnya. Bibir merah lembabnya sedikit terbuka dan berkata, sejauh yang saya tahu, Anda telah menyinggung 3 dari 4 keluarga kaya lainnya. Terutama keluarga Han telah melarang mereka dan bahkan secara diam-diam memobilisasi, Tuan Qin. Meskipun kamu ahli bela diri, kamu tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Jadi kamu pasti akan ceroboh. Keluarga Su adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar di Laut Cina Timur, dan saya salah satunya.
pewaris keluarga Su. Bahkan Tuan Han harus memberi saya rasa hormat dan mencabut larangan terhadap Anda. Petik 2. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Nona Su, kami bukan saudara. Mengapa Anda membantu aku? Qin Feng bertanya dengan ringan. Aku ingin kamu bergabung dengan keluarga Su. Su Mei mengungkapkan tujuan sebenarnya dan menawarinya ranting zaitun. Saya tidak terbiasa menjadi adik orang lain. Nona Su, jika Anda ingin merekrut saya, Anda salah paham. Selamat tinggal. Qin Feng menolak tanpa ragu-ragu dan hendak pergi. Tuan Qin, jangan pergi dulu. Lihat syarat yang saya tawarkan. Su Mei menjentikkan jarinya dari kejauhan. Bu. Tiba-tiba, musik terdengar dari tepi kolam renang. Kemudian, lebih dari selusin wanita cantik berbikini berjalan di atas catwalk. Mereka bertubuh kurus, gemuk, dan cantik, membentuk pemandangan yang indah. Qin Feng bahkan mengetahui bahwa beberapa dari mereka adalah selebriti internet terkenal di Laut Cina Timur. Namun dia tidak menyangka akan muncul di sini. Jika penggemar melihatnya, mereka mungkin akan terkejut. Tuan Qin, selama Anda setuju untuk bergabung dengan keluarga Su, selusin wanita cantik ini akan menjadi hadiah pertemuan Anda. Selain itu, keluarga Su saya juga telah membuka perusahaan hiburan dengan pramugari, model, pembawa acara wanita, penari. Petik 2. Selama kamu menyukainya, aku bisa membelikannya untukmu. Aku jamin kepuasanmu. Su Mei tersenyum dan menatap langsung ke arah Qin Feng. Maaf, Qin Feng menggelengkan kepalanya lagi. Gadis-gadis ini memang cantik. Tanda seru, tapi di mataku, meski disatukan, mereka tidak sebagus salah satu jari tunanganku. Efeknya, Su Mei juga tidak marah. Dia menjentikkan jarinya lagi. Bu, lebih dari selusin pengawal bergegas sambil membawa koper hitam di tangan mereka. Saat berikutnya, mereka membuka koper mereka satu demi satu. Di hadapannya, muncul pemandangan mengejutkan yang membuat darah melonjak. Bab 80 Maaf. Saya merasa kotor. Hus. Koper itu penuh dengan gumpalan uang kertas $100. Warna merah cerah memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Dan wanita cantik berbikini tercengang. Tuan Qin, ini uang tunai 100 juta. Ini makanan pembuka. Selama Anda bergabung dengan keluarga Su saya, kami dapat memberi Anda 10% dari dividen keluarga setiap tahun. Ini adalah angka yang sangat besar, kata Su Mei lagi. Tanpa diduga. Saat berikutnya, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak tertarik pada uang. Kalimat ini sangat megah. Tapi itu adalah pemikiran Qin Feng yang paling sebenarnya. Belum lama ini, dia memenangkan 1 miliar dari keluarga Han di ring tinju bawah tanah. Dan dia belum menghabiskannya. Terlebih lagi, dia masih tuan muda Longmen. Ada 10.000 cara untuk menghasilkan uang. Jadi mengapa dia harus berlindung di keluarga Su? Namun, penolakannya yang berulang kali membuat Su Mei mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Kekayaan dan seks. Ini adalah sesuatu yang dikejar oleh banyak orang di dunia. Dan bahkan bersedia memberikan segalanya untuk itu. Su Mei tidak pernah membayangkan bahwa dia masih tidak dapat mengesankan Qin Feng bahkan jika dia menawarkan kondisi seperti itu. Kalian semua, turun. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya pada wanita cantik berbikini dan para penjaga. Ya, segera. Semua orang pergi. Di tepi kolam renang, hanya tersisa Qin Feng dan Su Mei. Tuan Qin, sepertinya ambisi Anda lebih besar dari yang saya kira. Namun, saya menyukai pria seperti ini. Suman berjalan ke arahnya dan melepas jubah mandi di tubuhnya. Wow, ketika jubah mandinya jatuh ke tanah, Suman melompat ke arah Qin Feng, menempelkan kulitnya erat-erat ke tubuhnya, dan melingkarkan lengan gioknya yang seperti teratai di pinggangnya. Nona Su, apa yang kamu lakukan? Saya punya tunangan. Qin Feng mengerutkan kening dan mendorongnya pergi. Suman tidak marah, tapi terkekeh. Saya telah melihat banyak pria. Bagaimana mungkin ada kucing di dunia ini yang tidak mencuri seks? Tuan Qin, berhentilah berpura-pura. Karena Anda tidak peduli tentang uang dan hal-hal itu. Kamu adalah penggemar yang vulgar.
maka aku akan memberimu tawaran yang sangat menarik. Tuan Qin, kamu bisa menikah dengan keluarga suku dan menjadi suami Sumeiku. Tanda seru petik 2. Keluarga kaya. Jauh lebih berkuasa daripada keluarga Lin. Terlebih lagi, saya murah hati dan tidak keberatan jika Anda memiliki wanita lain. Saya kaya dan berkuasa. Dan Anda ahli bela diri Tuan. Bersama-sama, kita bisa menaklukkan Laut Cina Timur. Menjadi tak terkalahkan dan menjadi keluarga yang paling kuat. Petik 2. Jika saatnya tiba, bukankah menyenangkan untuk mencaplok keluarga Lin dan menjadikan Lin Qingge sebagai selirmu? Sumei menjilat bibir merahnya dengan ringan, menunjukkan ekspresi seperti ular. Dia merasa yakin akan kemenangan, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahan godaan seperti itu. Nona Su, syarat yang Anda tawarkan memang sangat menggiurkan. Tapi, Qin Feng tiba-tiba mengubah topik. Maafkan saya, tapi saya tetap menolak. Petik 2. Tidak menahan diri untuk berteriak. Qin Feng, tahukah kamu apa yang kamu tolak? Tidak. Saya tidak yakin. Kamu harus memberi saya alasan. Dia selalu bangga. Tetapi saat ini dia dipukul di depan Qin Feng. Kenapa aku bahkan tidak bisa menelan nafas ini? Alasan. Qin Fengzai memandang Sumei dengan hati-hati. Lalu berkata, maaf, saya merasa kotor. Nona Su, saya bukan hanya seorang master, tetapi juga seorang dokter. Kehidupan pribadi yang tidak pantas. Ini adalah penyakit ginekologi yang sangat serius. Saya menyarankan Anda untuk mengobatinya sesegera mungkin. Jika tidak maka akan merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Sekian untuk hari ini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Qin Feng berbalik tanpa ragu-ragu dan langsung keluar dari istana. Dan para pengawal itu tahu bahwa dialah tuannya. Jadi mereka tidak berani menghentikannya dan hanya bisa membiarkannya pergi. Sialan. Sumei menatap punggungnya dengan tajam. Mengepalkan tinjunya. Matanya penuh amarah. Penolakan Qin Feng sungguh memalukan dan terhina baginya. Kamu bocah. Kamu sangat tidak tahu malu. Beraninya kamu menolakku. Kamu akan menjadi musuhmu mulai sekarang. Dan aku pasti akan membuatmu menyesali pilihanmu hari ini. Tanah dan jilat aku. Datang dan mohon. Setelah sekian lama, Sumei menjadi tenang dan kemudian melambai kepada sekretaris wanita. Apakah masalahnya sudah selesai? Ya, sekretaris wanita itu segera mengangguk dan mengambil beberapa foto yang baru dikembangkan. Dalam foto tersebut, Sumei mengenakan bikini dan jatuh ke pelukan Qin Feng. Kerja bagus. Sumei mengambil foto itu. Seolah-olah dia telah memegang pegangan Qin Feng. Dikenal sebagai ular cantik, dia memiliki pikiran yang kejam. Dia telah menyembunyikan kamera di villa, meninggalkan bukti jika terjadi keadaan darurat. Sekarang, karena Qin Feng menolak bergabung dengan keluarga Su, foto-foto ini bisa berguna. Haha, Qin Feng, kamu juga tergila-gila dengan Lin Qingge. Tapi aku tidak tahu seperti apa ekspresinya saat melihat foto-foto ini. Sumei mencibir dengan kejam. Nona, haruskah saya mengirimkan fotonya ke Lin Group sekarang? Jangan terburu-buru. Sumei menggelengkan kepalanya dan berkata, waktunya belum matang. Aku ingin memberikan pukulan fatal pada Qin Feng pada saat kritis dan membiarkan dia merasakan perasaan ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Hahaha. Untuk beberapa hari ke depan, balas dendam keluarga Han terus berlanjut, dan grup Lin telah ditindas dengan berbagai cara. Meski masih bisa mempertahankan diri, situasinya tidak optimis. Sama seperti kebencian keluarga Lin terhadap Qin Feng telah mencapai puncak baru. Qin Feng tidak menganggapnya serius. Dia pergi bekerja di perusahaan setiap hari dan bertindak seperti orang normal. Akhirnya, ini akhir pekan. Ning Qingsui memanggil. Qin Feng, kamu masih harus ingat perjanjianmu sebelumnya untuk menemaniku ke lelang Jinhui, kan? Tentu saja, Qin Feng mengangguk. Yang terakhir adalah mahkota Phoenix. Tapi kakekmu yang memberikannya berikan padaku mahar yang kamu persiapkan. Jangan khawatir. Aku akan memenuhi keinginanmu hari ini dan membeli mahkota Phoenix berapapun harganya. Ning Qingsui diam-diam merasa bahagia saat mendengar ini.
Meskipun dia tidak berpikir Qin Feng memiliki sumber keuangan untuk mengeluarkan banyak uang untuk membeli Fengguan, pernyataannya seperti ini sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Kalau begitu aku akan segera menjemputmu, kata Ning Qingsui. Setengah jam kemudian, pintu rumah lelang Jinhui dipenuhi berbagai jenis mobil mewah. Ning Qingsui mengeluarkan surat undangan dan membawa Qin Feng ke tempat tersebut. Tempat itu sudah ramai dengan orang dan kursinya sudah penuh. Banyak orang terkaya datang ke sini dari provinsi dan kota lain hanya untuk mendapatkan mahkota Phoenix yang merupakan grand final. Bahkan jika Anda tidak bisa membelinya, bisa melihat Phoenix Crown sepadan dengan harga tiket masuknya. Qin Feng dan Ning Qingsui baru saja duduk ketika suara aneh dan menyeramkan tiba-tiba datang dari belakang mereka. Kebetulan sekali, kakak ipar. Anda juga datang ke pelelangan ini dan membawakan Qin Feng omong kosong ini. Bab 81 Berjuang Demi Kekayaan. Keduanya berbalik dan melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah tuan muda keluarga panjang, Long Hao. Di pesta ulang tahun Zhao Yanran, Long Hao datang tanpa diundang dan ingin membawa Ning Qingsui pergi dengan paksa. Tapi Qin Feng melangkah maju untuk melindunginya. Tanpa diduga, Long Hao muncul lagi di pelelangan. Buk, hati Ning Qingsui tenggelam. Dan dia memiliki firasat buruk yang kuat. Merasa bahwa Long Hao mungkin datang untuk mendapatkan mahkota Phoenix. Qin Feng melirik Long Hao dan berkata dengan dingin, "Siapa yang kamu tegur? Binatang kecil." "Binatang kecil itu memarahimu," Long Hao berkata tanpa sadar. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Hahaha, Qin Feng tertawa. Dengan ekspresi bercanda di wajahnya. "Ya, kamu hanyalah seekor binatang kecil. Kamu cukup sadar diri." Sialan, Long Hao memerah karena marah dan menjadi marah. "Qin Feng, jangan bangga. Ini adalah rumah lelang. Dan persaingannya adalah tentang sumber daya keuangan. Jika Anda memiliki kemampuan, mari kita berjuang untuk itu. Lihat siapa yang bisa membeli lebih banyak harta." Saya sudah lama bertanya bahwa meskipun Qin Feng adalah ahli seni bela diri, dia tidak memiliki aset di kota Donghai dan hanya menantu dari keluarga Lin. "Oke, mari kita lihat nanti," kata Qin Feng dengan percaya diri, lalu menarik Ning Qingsui ke kursi di depan dan duduk. Segera, pelelangan resmi dimulai. Seorang pembawa acara berjalan ke platform tinggi, memegang mikrofon dan berkata, "Selamat datang semua orang untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Selanjutnya, item lelang pertama, belati perunggu dari dinasti Han." Seorang wanita etiket, dengan hati-hati memegang nampan. Di atas nampannya ada belati perunggu sederhana dengan permukaan sehalus cermin. Nyonya rumah mencabut sehelai rambut, meletakkannya di depan belati, dan meniupnya dengan mulutnya. Cua, tiba-tiba, rambut itu terbelah menjadi dua bagian. Meniup rambut dan mematahkan rambut. Memotong besi seperti lumpur. Ini adalah senjata ajaib yang langka. Qin Feng mengangkat alisnya. Matanya terbakar. Meskipun Tuan Zhao memberinya pedang langit merah pusaka sebelumnya, pedang langit merah terlalu besar untuk dibawa kemana-mana. Akan lebih baik jika dia bisa membeli belati itu untuk pertahanan diri. Harga awal belati ini adalah 3 juta. Dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500.000. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang kaya di tempat tersebut mulai menawar dengan panik. "Saya akan membayar 3,5 juta, 4 juta, 5 juta. Tiba-tiba, Qin Feng mengangkat tanda di tangannya dan berteriak, 10 juta. Petik 2. Namun saat berikutnya, Long Hao juga mengangkat tanda itu dan menggandakan harganya. "Saya akan membayar 20 juta. Saya tidak pernah kalah dalam pertarungan yang kaya. Qin Feng, tidak peduli berapa banyak yang ditawarkan anak Anda, saya akan membayar 2 kali lipat. Hari ini, bahkan tidak ada sepotong kayu pun. Jika kamu tidak bisa membelinya, kamu hanya bisa kembali dengan putus asa." "Hah, dari mana tuan muda ini berasal? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya?" Aksennya terdengar seperti dia berasal dari ibu kota kekaisaran. Ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di ibu kota kekaisaran. Ada keluarga kaya yang tak terhitung jumlahnya. Latar belakangnya pasti tidak kecil.
Saya akan mencarinya nanti. Beri saya kesempatan untuk menjilat. Banyak orang kaya yang hadir berbisik, menebak identitas Long Hao. Orang ini sangat sombong. Qin Feng, jika kamu tidak punya cukup uang, aku bisa meminjamkannya padamu. Tidak perlu. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun belati ini bagus, nilainya tidak 20 juta. Tidak perlu marah padanya, karena Long Hao ingin pamer. Biarkan dia pergi. Dan Kingsway, kamu harus menyimpan uangmu sampai akhir untuk mengambil mahkota Phoenix, kan? Ya. Ning Kingsway mengangguk, tapi merasa sedikit aneh. Dia tahu bahwa karakter Qin Feng tajam, dan dia tidak akan pernah menelan amarahnya dengan mudah. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia akan berani menggunakan pedangnya. Mengapa dia memberi jalan kepada Long Hao hari ini? Namun segera, dia mengerti. Karena selanjutnya, beberapa lot lagi muncul. Dan Qin Feng akan menaikkan tandanya dengan sengaja. Dan Long Hao akan menggandakan harga setiap saat, melebihi nilai barangnya. Ini menjadikan Long Hao korbannya. Dia menghabiskan ratusan juta lebih banyak dan membeli banyak barang yang kurang berharga. Qin Feng, aku tidak menyangka, kamu sangat jahat. Ning Kingsway menyadari misteri itu, menutup mulutnya dan terkekeh. Haha, dia bodoh dan punya banyak uang. Jika dia menjulurkan lehernya untuk membunuhku, tentu saja aku tidak akan sopan. Hahaha. Qin Feng tertawa tanpa merendahkan suaranya, yang membuat Long Hao tidak jauh darinya, juga mendengarkan. Yang jelas, dasar bocah. Apa menurutmu aku bodoh? Aku kaya dan berkemauan keras. Ratusan juta yang kubuang hanyalah uang saku. Long Hao tampak seperti dia kaya dan sombong. Setelah sekian lama, banyak yang terjual satu demi satu. Dan akhirnya momen seru pun tiba. Pembawa acara berteriak dengan nada berapi-api. Para tamu yang terhormat. Selanjutnya adalah grand final dari lelang ini, mahkota burung Phoenix. Petik 2. Di bawah sorotan, tuan rumah menekan kata sandi dan membuka brankas hitam. Dan mahkota burung Phoenix muncul di hadapan semua orang. Dilihat dari kejauhan, mahkota burung Phoenix sangat indah dan cerdik. Seluruhnya terbuat dari emas murni, diukir dengan totem burung Phoenix, dan bertatahkan 99 berlian warna-warni, perhiasan, dan batu akik, yang mempesona. Ya Tuhan, ini adalah mahkota burung Phoenix yang legendaris. Indah sekali. Ini adalah harta karun yang langka. Sungguh perjalanan yang berharga untuk melihatnya sekilas. Hanya cabang emas asli dan daun giok yang layak untuk burung Phoenix ini mahkota. Banyak tamu yang hadir terkesima. Qin Feng juga membayangkan dalam benaknya bahwa jika Ning Kingsway mengenakan mahkota Phoenix ini, dia akan menjadi seorang putri sejati. Kakek, Ning Kingsway menatap mahkota burung Phoenix dan tidak bisa mengalihkan pandangannya sama sekali. Mungkin bagi orang lain, ini hanyalah harta langka. Namun baginya, ini juga mewakili kenangan akan kakeknya, yang sangat berharga. Selanjutnya, pembawa acara berbicara lagi. Seperti yang kita ketahui bersama, mahkota burung Phoenix ini adalah mahar seorang putri dari dinasti kuno. Setelah melalui banyak liku-liku, akhirnya sampai di rumah lelang ini. Dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 1 juta. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang kaya di antara penonton menjadi gila. Petik 2. 55 juta, 60 juta. Petik 2. 70 juta, 200 juta. Saat ini, Long Hao berteriak perlahan. Benar saja. Itu datang. Qin Feng mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Long Hao, kamu ingin bertarung denganku? Ning Kingsway memarahi dengan marah. Haha, Long Hao menunjukkan senyuman aneh. Kakak ipar, atas nama sepupuku Long Jiuxiao, aku membeli mahkota burung Phoenix ini dan akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah pertunangan di masa depan. Kamu tidak akan menolak hadiah ini, kan? Ning Kingsway mengertakkan gigi dan berkata dengan keras kepala, saya menginginkannya. Saya bisa membelinya sendiri. Saya tidak memerlukan keluarga panjang untuk memberikannya kepada saya. Menurut aturan lelang, penawar tertinggi menang. Tapi, Long Hao mengubah topik dan menjadi lebih sombong. Kamu tidak bisa melawanku jika kamu tidak bisa menggunakan dana keluarga Ning.
Tidak punya pembantu. Bagaimana kamu bisa mengandalkan pecundang Qin Feng itu? Bab 82 Harga Mengejutkan. Dalam pertarungan sebelumnya untuk mendapatkan item lelang, Qin Feng menyerah lagi dan lagi. Membuat Long Hao berpikir bahwa dia adalah pecundang. Jadi sekarang dia menjadi lebih provokatif. 300 juta. Ning Qingsui terus menaikkan harganya. 400 juta. Long Hao berteriak dengan acuh tak acuh. 5 miliar. Ning Qingsui mengertakkan gigi. 600 juta. Long Hao terus menaikkan harganya. Setelah mendengar nomor ini, wajah Ning Qingsui menjadi pucat. Seolah seluruh kekuatannya telah terkuras habis. Dia mengerahkan semua dana dan hanya mengumpulkan 500 juta. Dia tidak bisa lagi bersaing. Dia sangat membencinya. Mengapa Long Hao muncul saat ini? Mengapa Anda ingin melarikan diri dari keluarga Ning? Jika dia masih menjadi wanita tertua di keluarga Ning, akan mudah untuk memenangkan mahkota Phoenix ini dengan menggunakan akun keluarganya. Tapi sekarang, dia telah mencapai ujung talinya. Tiba-tiba, Ning Qingsui tanpa sadar menatap Qin Feng. Jejak harapan muncul di matanya yang indah. Berharap keajaiban terjadi. Karena sebelumnya, Qin Feng membalikkan keadaan berkali-kali dan membawa harapan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, bagaimana dengan kali ini? Apakah dia masih bisa melakukan keajaiban? Qingsui, tiba-tiba aku merasa sedikit tidak nyaman. Ayo keluar. Qin Feng tiba-tiba berdiri, membuat alasan, dan melangkah keluar tempat tersebut. Melihat punggungnya, mata indah Ning Qingsui meredup. Dia membuka mulutnya. Tetapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Hahaha, Long Hao tiba-tiba tertawa. Saya pikir Qin Feng sangat luar biasa. Tetapi dia ternyata menjadi pengecut setelah bekerja lama. Pada saat kritis, dia bahkan tidak bisa membayar sepeser pun. Dan dia sebenarnya tidak mampu membayar sepeser pun. Lari. Anak ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu sepupuku. Jika aku jadi dia, aku hanya akan membeli sepotong tahu dan membunuhnya. Di sisi lain, Qin Feng keluar dari tempat pelelangan. Tetapi tidak pergi. Sebaliknya, dia dengan cepat sampai ke sebuah kotak di lantai 2. Tuan muda, Anda di sini. Tuan Fang segera mendatanginya dengan ekspresi penuh hormat. Semuanya telah diatur. Anda dapat menawar kapan saja dan tidak ada yang akan mengetahui identitas Anda. Qin Feng mengangguk. Faktanya, dia sudah lama berharap bahwa Long Hao akan menimbulkan masalah di lelang ini. Jadi dia bersiap terlebih dahulu. Pertama, dia menggunakan keluarga Han sebagai mesin uang dan memenangkan hadiah 1 miliar di ring tinju bawah tanah. Setelah itu, dia mempelajari peraturan rumah lelang Jinhui dan menemukan bahwa ada beberapa kotak VIP eksklusif di lantai 2. Jadi dia meminta Tuan Fang untuk memesannya. Di platform tinggi di lantai pertama, pembawa acara telah memulai hitungan mundur. 600 juta sekali, 600 juta dua kali, 600 juta ketiga. Palu akan segera jatuh. Tiba-tiba, suara mengejutkan terdengar dari kamar pribadi di lantai 2. Saya menawarkan 1 miliar. Petik 2. Itu seperti batu besar yang menghantam air yang tenang, menimbulkan ribuan gelombang. Hoa, hoa, hoa. Semua yang hadir melihat ke arah kotak di lantai 2. Tapi karena sudutnya, mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di dalamnya. Ya Tuhan, apa aku salah dengar? 1 miliar. Ini angka astronomi. Bahkan memecahkan rekor perhiasan dalam negeri. Petik 2. Siapa yang akan menawarkan harga setinggi itu? Sedang membicarakannya. Dan wajah Long Hao juga sangat jelek. Dia pikir dia yakin akan kemenangan. Tetapi tanpa diduga, pesaing misterius tiba-tiba muncul. Tuan Long, apakah Anda ingin terus menaikkan harga? Tanya pembawa acara di atas panggung. Aku, wajah Long Hao tidak yakin. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dan akhirnya berkata, aku menyerah. Di satu sisi, dia hanyalah keturunan jaminan dari keluarga panjang banyak. Dia tidak cukup kaya untuk menyaingi negaranya. Karena masalah Qin Feng barusan, dia menghabiskan ratusan juta lebih dan dimanfaatkan. Sekarang dia tidak punya cukup dana untuk mengeluarkan begitu banyak uang. Di sisi lain, selama Ning Qingsui tidak mendapatkan mahkota Phoenix,
tujuannya akan tercapai. Dan setelah pelelangan selesai, dia juga bisa menemui pembeli misterius di dalam kotak di lantai 2 dan menggunakan kekuatan keluarga panjang untuk memaksa pembeli menyerahkan mahkota Phoenix. Dengan cara ini, banyak uang yang dihemat. 1 miliar. Pertama kali. 1 miliar. Kedua kalinya. 1 miliar. Ketiga kalinya. Petik 2. Tuan rumah mengetuk palu lelang. Debu sudah mengendap. Tidak lama kemudian, staf membawa mahkota Phoenix ke kotak di lantai 2. Pak, sesuai aturan. Tolong bayar dulu. Oke. Qin Feng mengeluarkan kartu banknya, yang berisi hadiah 1 miliar yang ditransfer oleh Han Pengfei, yang sekarang telah diselesaikan. Sekarang, mahkota Phoenix ini milikmu. Staf menyerahkan mahkota Phoenix kepadanya dan kemudian keluar dari kotak. Tuan muda, Tuan Fang ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, sebenarnya, Anda tidak perlu membayar 1 miliar sekarang. Anda juga bisa mendapatkan harta ini dengan kenaikan 100 juta hingga 110 juta, sedikit impulsif. Tidak, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dominan, Nona Ning adalah teman baikku. Baginya, apalagi 1 miliar. Aku tidak akan cemberut meskipun itu 10 miliar. Dia benar-benar layak untuk itu. Setelah mengatakan ini, Tuan Fang terkejut dan diam-diam berpikir bahwa Qin Feng layak menjadi tuan muda Longmen. Kemurahan hati seperti ini jarang terjadi di dunia. Tuan Fang, saya telah bekerja keras untuk Anda hari ini. Jadi saya akan mengambil langkah pertama. Qin Feng memasukkan mahkota Phoenix ke dalam brankas, lalu meninggalkan kotak, kembali ke tempat di lantai pertama, dan berjalan cepat ke sisi Ning Kingsway. Aduh. Tanda seru petik 2. Saat ini, Long Hao berkata dengan sengaja dan eksentrik, Nak, jika kamu tidak kembali lebih awal atau terlambat, mengapa menurutmu tidak memalukan untuk kembali setelah pelelangan selesai? Qin Feng mencibir. Long Hao, kamu membual tentang betapa kayanya kamu. Tetapi kamu akhirnya menyerah dan gagal membeli mahkota Phoenix. Kamu, Long Hao sangat marah dan mengertakkan gigi. Bahkan jika aku tidak melakukannya, saya tidak membeli mahkota Phoenix. Saya masih lebih baik dari Anda. 100 kali lebih baik, tapi tidak apa-apa, Nona. Ning mungkin melihat wajah asli Anda. Jika terjadi sesuatu, dia akan meninggalkannya dan melarikan diri sendirian. Kamu harus tinggal bersama sepupuku Long Jiuxiao. Ayo pergi bersama, selama sepupuku maju. Apalagi mahkota burung Phoenix. Aku bisa memilihkan semua bintang di langit untukmu. Untuk merebus. Tapi Ning Kingsway tetap diam, tampak kecewa. Baru saja, mahkota burung Phoenix difoto oleh pembeli misterius. Saya tidak tahu kapan mahkota itu akan keluar lagi di masa depan. Kingsway, jangan tertekan. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kamu pasti akan menyukainya. Qin Feng tersenyum sedikit dan menyerahkan brankas di tangannya padanya. Apa ini? Ning Kingsway bertanya. Buka dan lihat sendiri. Qin Feng menyerah. Oke, Ning Kingsway tidak tertarik. Tapi dia masih mengulurkan tangannya dan membuka brankas. Di sebelahnya, Long Hao tampak menghina dan berkata dengan sinis, Qin Feng, berhentilah bersikap misterius. Kamu orang miskin. Bagaimana kamu bisa memberikan hadiah yang berharga? Bagaimana kamu bisa menjadi Feng? Babak 83. Bunuh seluruh keluargamu dan bunuh ke-9 klanmu. Di tengah kata-kata Long Hao, suaranya tiba-tiba berhenti, seperti bebek yang dicekik di tenggorokan. Bukan hanya dia, tetapi juga wajah banyak tamu di sekitarnya memiliki ekspresi seperti hantu di wajah mereka, menatap lurus ke brankas di tangan Ning Kingsway. Melihat dari kejauhan, yang ada di brankas adalah mahkota Phoenix yang baru saja dilelang. Cahaya keemasan itu cemerlang dan cerdik, bersinar di bawah cahaya. Ya Tuhan, mata indah Ning Kingsway yang awalnya redup tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini, bagaimana ini mungkin? Qin Feng, bagaimana kamu melakukan ini? Pertanyaan itu menimbulkan kebingungan di hati setiap orang yang hadir. Baru saja, tamu misterius di dalam kotak di lantai 2 menghabiskan 1 miliar untuk mengambil foto mahkota burung Phoenix. Kingsway, tidak masalah.
Selama kamu menyukai hadiah ini, itu sudah cukup. Ayo, biarkan aku memakaikannya untukmu. Qin Feng langsung mengambil mahkota Phoenix dan menaruhnya di kepalanya. Ning Qingsui sudah memiliki penampilan agung yang memikat negara. Tetapi sekarang di bawah mahkota burung Phoenix, dia tampak lebih mulia dan mulia. Seolah-olah putri dari dinasti kuno ribuan tahun yang lalu tiba-tiba hidup kembali. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Jantung mereka berdetak kencang. Dan mereka dikejutkan oleh penampilan agung ini. Pap, pap, tiba-tiba. Ning Qingsui menitikkan dua baris air mata gembira. Tubuh halusnya sedikit gemetar. Ini adalah harta karun milik kakeknya. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai mahar untuknya. Tapi baru saja diambil oleh pembeli misterius sisa hidupnya. Siapa sangka sekarang, dia telah kehilangannya dan kembali lagi. Dan Qin Feng yang memakainya secara pribadi. Pada saat ini, Ning Qingsui telah memutuskan dalam hatinya bahwa Qin Feng pastilah takdirnya yang sebenarnya. Qin Feng, terima kasih. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima. Aku juga ingin memberimu hadiah. Setelah mengatakan itu, Ning Qingsui tiba-tiba berdiri berjinjit dan memeluk tangan Qin Feng leher. Bibir merah lembab mencium mulutnya. Bu, ciuman seperti capung yang meneteskan air. Sama seperti kembang api. Berumur pendek tapi cemerlang. Meninggalkan kenikmatan yang belum selesai bagi orang-orang. Qin Feng juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita tertua dari keluarga Ning di ibu kota kekaisaran akan membuat tindakan berani di depan semua orang. Ning Qingsui, sebaliknya, menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tersipu sampai ke akar lehernya. Terlihat sangat menawan. Jelas sekali. Ini adalah ciuman pertamanya. Yang didedikasikan untuk Qin Feng saat ini. Ah, sialan. Long Hao menyaksikan adegan ini dan mengeluarkan raungan histeris. Hampir menjadi gila karena marah. Anda tahu, Ning Qingsui dan sepupunya Long Jiuxiao bertunangan. Sekarang dia mencium pria lain. Yang setara dengan mengkhianati Long Jiuxiao. Dan bahkan membuat malu keluarga Long. Ning Qingsui, kamu menantang garis bawah keluarga panjang kami. Kamu adalah wanita yang tidak tahu malu dan bodoh. Kamu bahkan tidak tahu dari mana Qin Feng, seorang pria miskin, mendapatkan uangnya setelah ditipu. Mahkota Phoenix ini pastinya miliknya. Dicuri. Kemarilah. Segera hubungi polisi dan tangkap pencuri ini. Dia akan dihukum setidaknya 5 atau 6 tahun. Menurut pendapat Long Hao, Qin Feng, sebagai ahli seni bela diri, ingin mencuri brankas. Pasti tidak sulit. Siapa yang tahu saat berikutnya? Tuan rumah lelang datang dan berkata dengan dingin, Tuan Long, Anda tidak diperbolehkan menjebak Tuan Qin. Tuan Qin adalah VIP misterius di dalam kotak di lantai 2. Dia baru saja dibayar 1 miliar. Dan tidak ada masalah. Apa? Mendengar ini, Long Haoru merasa seperti tersengat listrik. Dan otaknya berdengung. Kamu bocah. Apa yang terjadi? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Dan karena kamu punya uang, mengapa kamu tidak bersaing langsung denganku untuk mendapatkan kekayaan dan menyembunyikan identitasmu? Long Hao mengertakkan gigi dan bertanya. Haha, Qin Feng tersenyum tipis dan menjelaskan. Long Hao, kamu masih terlalu bodoh. Saya hanya punya 1 miliar di tangan. Jika saya menawar dengan Anda secara langsung. Jika Anda melompati tembok dan melampaui reputasi keluarga panjang, kalau begitu aku akan melakukannya. Kamu mungkin benar-benar tidak dapat membeli mahkota Phoenix. Dan sekarang, kamu menghabiskan ratusan juta untuk membeli banyak barang yang tidak berharga. Dan untuk sementara aku menyembunyikan identitasku. Sepertinya kehilangan muka. Tetapi pada akhirnya aku membeli mahkota Phoenix dan memberikannya kepada Qingsui. Petik 2. Siapa yang memenangkan pertarungan demi kekayaan ini? Pertanyaan terakhir ini seperti tamparan tak terlihat di wajah Long Hao. Long Hao marah dan marah. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah diperankan oleh Qin Feng sejak awal. Mencari kematian. Dia menatap Qin Feng dengan mata merah. Kamu bocah. Jangan berpikir kamu telah menang. Nona Ning baru saja menciummu. Aku akan segera melapor ke sepupuku dan menggunakan energi keluarga panjang. Tuh kamu penuh dengan orang. Bunuh 9 klanmu.
Kata-kata ini sangat mematikan hingga membuat orang merasa patah hati. Menghadapi ancaman tersebut, Qin Feng tidak takut sama sekali dan hendak berbicara. Tidak, Ning Qingsui maju selangkah dan berkata, Long Hao, akulah yang berinisiatif mencium Qin Feng. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Long Jiuxiao selalu ingin menikah denganku. Bukan, hanya untuk hal itu. Jika kamu berani menyakiti Qin Feng, keluarga panjang tidak akan pernah mendapatkan benda itu. Petik 2. Benda itu. Hati Qin Feng tergerak dan dia sangat penasaran. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Setelah mendengar ini, ekspresi rumit muncul di wajah Long Hao. Dia tampak sangat malu. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk berkompromi. Nona Ning, kamu sangat kejam. Kamu akan berbuat sedemikian rupa hanya demi Qin Feng. Hari ini, aku akan membiarkan anak ini pergi untuk sementara. Tapi lain kali, dia tidak akan seberuntung. Long Hao, sambil mengucapkan kata-kata kasar, dia meninggalkan rumah lelang dengan marah. Qingsui, hal apa yang baru saja kamu sebutkan? Qin Feng tidak bisa menahan rasa penasarannya. Saya tidak bisa mengatakannya. Ning Qingsui tetap bungkam. Dan untuk pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi serius. Qin Feng, ini adalah rahasia terbesar keluarga Ning. Jika saya memberitahu Anda, Anda akan dibunuh. Jika aku tidak harus melakukannya sekarang, aku tidak akan melakukannya. Kembalilah ke Long Hao. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Qin Feng mengangkat bahu. Tapi, Ning Qingsui mengubah topik dan melanjutkan. Jika Anda ingin mengetahui rahasia ini, sebenarnya ada jalan. Cara apa? Qin Feng bertanya lagi. Jadilah suamiku. Ning Qingsui tersenyum manis, mengedipkan mata sambil bercanda, dan melanjutkan. Dengan begitu, kamu akan menjadi anggota keluarga Ning, dan secara alami kamu akan mengetahui rahasianya. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kenapa? Kamu tidak bersedia? Ning Qingsui bertanya lagi. Aku, Qin Feng terdiam sesaat. Mungkin tidak banyak pria di dunia yang bisa menolak pengakuan berani dari wanita cantik dengan latar belakang keluarga yang luar biasa. Jika dia tidak bertemu Lin Qingge terlebih dahulu, dia mungkin tidak bisa menolaknya sejak lama. Tapi sekarang, oke, aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Tiba-tiba, Ning Qingsui berkata dengan penuh perhatian, aku tahu, kamu dan Qingge bertunangan. Mari kita bicarakan ini nanti. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih telah memberiku mahkota Phoenix ini. Aku akan mengingatnya selamanya.